Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 3 akan membahas tentang Addresses Resolution Protocol. Ya, di slide selanjutnya ini terdapat daftar isi yang berisi anggota kelompok, ARP, jenis-jenis ARP, dan konklusi. Beginilah anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Revi Noval Setiawan, Jufdar Wahyu Aji Pradana, Miranti Dwi Pramudia Stuti, dan Regina Amelia Putri. Apa sih ARP itu? ARP berasosiasi antara alamat fisik dan alamat IP. Pada LAN, setiap device, host, station, dan lain-lain diidentifikasi dalam bentuk alamat fisik yang didapat dari NIC. Setiap host atau router yang ingin mengetahui alamat fisik daripada host atau router yang terletak dalam jaringan lokal yang sama akan mengirim paket query ARP secara broadcast, sehingga seluruh host atau router yang berada pada jaringan lokal menerima paket query tersebut. Kemudian setiap router atau host yang menerima paket query dari salah satu host atau router yang mengirim maka akan diproses hanya oleh host atau router yang memiliki IP yang terdapat pada query ARP. Host yang menerima respon akan mengirim balik kepada pengirim query yang berisi paket berupa informasi alamat IP dan alamat fisik. Paket ini balik dalam kurung reply ini sifatnya unicast. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ARP. Yang pertama ada ARP chat timeout, yang kedua ada ARP spoofing, yang ketiga ada proxy ARP, yang keempat ada gratuitous ARP, yang kelima ada ARP over virtual LANs. Yang pertama saya akan jelaskan tentang ARP chat timeout. Informasi dalam tabel ARP chat tidak bersifat statis dan dapat berubah seiring waktu. Biasanya terdapat mekanisme timeout di mana entry-entry ARP yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu akan dihapus dari cache. Timeout ini memungkinkan untuk pembaruan informasi ketika perangkat di dalam jaringan berubah atau tidak terjadi perubahan konfigurasi. Yang selanjutnya ada ARP spoofing. ARP spoofing adalah teknik serangan di mana perangkat jahat mengirimkan paket ARP palsu ke jaringan, menyebabkan perangkat lain dalam jaringan untuk beralih ke alamat MAC yang dikendalikan oleh penyerang. Serangan ini digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan melalui perangkat penyerang, memungkinkan mereka untuk menyadap atau memanipulasi data. Yang selanjutnya adalah proxy ARP. Proxy ARP adalah konsep di mana suatu perangkat di dalam jaringan dapat menjawab permintaan ARP untuk alamat IP yang sebenarnya tidak ada dalam subnet lokal. Proxy ARP dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi di antara subnet atau untuk menyembunyikan topologi jaringan. Selanjutnya ada gratuitous ARP. Yang pertama, gratuitous ARP adalah bentuk khusus dari permintaan ARP di mana suatu perangkat menggunakan alamat MAC-nya kepada jaringan tanpa ada permintaan khusus. Yang kedua, biasanya digunakan untuk memperbarui tabel ARP charge di perangkat lain dalam jaringan. Terus kemudian ada ARP pada IPv6. Yang pertama, meskipun ARP secara tradisional terkait dengan IPv4, IPv6 menggunakan protokol Nightbird Discover Protocol atau NDP untuk tujuan serupa. NDP melibatkan proses pencarian alamat link layer atau MAC address dan menanggapi perubahan topologi jaringan. Terus ada ARP over VLANs. Yang pertama, dalam jaringan yang menggunakan virtual LANs atau VLANs, ARP masih beroperasi di dalam setiap VLAN untuk memetakan alamat IP ke dalam MAC dalam setiap segmen VLAN. Yang kedua, ada ARP. ARP adalah bagian integral dari proses komunikasi di dalam jaringan, memungkinkan perangkat untuk saling mengidentifikasi dan berkomunikasi di lapisan data link. Pemahaman tentang bagaimana ARP bekerja penting untuk administrasi dan pemecahan masalah jaringan.
Lalu yang terakhir ada konklusi. Dalam konklusi, Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol kritis dalam jaringan komputer yang memfasilitasi keterhubungan antara alamat IP dan alamat MAC di lapisan data link. Dengan mengizinkan perangkat untuk mengetahui alamat fisik dari perangkat lain dalam jaringan, ARP memungkinkan proses pengiriman data yang efisien. 2. Namun, ARP juga dapat rentan terhadap serangan keamanan seperti ARP poisoning atau spoofing. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah keamanan tambahan seperti static ARP entries, DHCP snooping, dan dynamic ARP inspection untuk melindungi jaringan dari potensi ancaman. Pemahaman tentang ARP juga relevan dalam konteks teknologi terkini seperti jaringan nirkabel, VPNs, dan IPv6. Meskipun ARP masih memegang peranan penting, perlu diingat bahwa dalam konteks IPv6, protokol Neighbor Discovery Protocol atau NDP menggantikan peran ARP. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang ARP dan penerapannya dalam administrasi jaringan sangat penting untuk memastikan kestabilan, keamanan, dan kinerja optimal dari suatu jaringan komputer. Keamanan ARP manajemen data dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci untuk mengelola dan merancang jaringan yang handal dan efisien. Baik, begitulah presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok ARP di kelompok 3 ya. Ya, saya tutup presentasi ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.